Oke, tadi ada dua acara Kobam. Acara pertama itu pagi ya, ada wisata sejarah soal 300 tahun sains dan saintis di Indonesia. Jadi baru balik dari RFL di Ancol, tempat lokasi pemancungan ya. Profesor Ahmad Mukhtar ya. Ya sebenarnya Profesor Ahmad Mukhtar ini kalau kita baca bukunya ya, eksperimen kedokteran zaman Jepang karya Prof. Sangkot Marjuki sama Kevin Bird, itu juga bisa membantu kita merontokkan mitos tentang orang pribumi bodoh. Ya dalam periode yang panjang tuh orang pribumi sering dikatakan itu bodoh, karena itu orang pribumi itu jangan pernah berpikir bahwa Hindia Belanda itu tinggal Hindia saja. Hindia harus tetap Hindia Belanda, apalah jadinya Hindia tanpa Belanda. Itu yang terjadi adalah kekacauan. Tapi orang para pendiri bangsa kita itu bukan hanya tidak menginginkan Hindia Belanda, tapi juga tidak menginginkan Hindia. Malah dia mencari nama baru dan menemukan Indonesia. Karena mereka percaya bahwa kolonialisme itu salah satu mesin yang membuat dia hadir, dia hidup, dia ada, itu dimulai dari bahasa, dari kata. Jadi mereka membuat bahasa dan kata untuk nama sebuah bangsa yang sebenarnya tidak sesuai dengan bangsa itu, untuk menggambarkan satu imajinasi tentang orang Indonesia yang bodoh, yang tidak akan punya peradaban. Nah, karena seluruh peradabannya ditutup, misalnya tentang Sriwijaya, tentang Majapahit, itu hampir semua nggak ada gambarannya. Nanti kita harus menunggu, misalnya tentang Sriwijaya harus menunggu orang seperti Kudes gitu ya, dari arkeolog Prancis untuk mengungkapkan itu. Lalu balik lagi ke cerita soal Profesor Ahmad Mukhtar, bahwa orang Indonesia justru mencari nama baru. Mereka menemukan kata Indonesia, dan kata itu bukan dari bahasa Jawa, bukan dari bahasa Melayu, bukan dari bahasa Batak, bukan dari bahasa Sunda, bukan dari bahasa Betawi gitu ya. Itu dari bahasa dunia ilmu pengetahuan. Dan itu diakses melalui jurnal, ya, melalui pergaulan yang hasil pergaulan akademis etnografi gitu. Dan mereka menemukan kata Indonesia itu kemudian. Jadi ini menggambarkan satu proyek besar meruntuhkan mitos tentang Hindia Belanda itu, bahwa orang Indonesia itu harus tetap bersama Belanda, nggak mungkin cuma jadi Hindia. Tapi mereka dengan memilih kata Indonesia itu, mereka mau ngasih tahu bahwa mereka punya akses ya terhadap dunia pengetahuan Eropa, dan mereka bisa memasuki dunia yang dianggap sebagai bagian dari proyek hasil dari dunia yang melahirkan Eropa yang namanya Renaissance kayak gitu ya. Itu dunia ilmu pengetahuan. Nah, jadi itu Profesor Ahmad Mukhtar ini itu contoh bahwa bayangkan di tahun 30-an ada orang Indonesia yang bisa menjadi direktur sebuah institusi dengan menyandang nama seorang peraih Nobel. Namanya Christian Ekman. Ya. Yang juga orang kagum pada Profesor Ahmad Mukhtar adalah dia ini produk dari pendidikan kolonial yang membudayakan cara pikir yang saintifik. Dalam istilahnya itu scientific temper ya, punya perangai ilmiah. Nah, itu kan sangat penting ya. Nah, disiplin untuk menumbuhkan scientific temper ini itu ditempuh dalam periode yang panjang, dan itu membuktikan bahwa gambaran tentang orang pribumi yang nggak mungkin bisa mengikuti rute akademis itu bohong. Ya, dalam periode yang panjang itu selalu dikatakan orang pribumi nggak bisa belajar hukum. Waktu fakultas hukum mau dibuat,
Rechtschool, kemudian Fakultas Tinggi Hukum yang udah itu banyak ahli-ahli hukum Belanda bilang nggak mungkin orang pribumi itu belajar hukum. Mereka nggak akan punya kemampuan, mereka akan memahami dialog dan wacana di dalam ilmu hukum Eropa yang rasional, misalnya gitu. Tapi pada kenyataannya ketika dari Rechtschool yang sebenarnya sekolah yang dianggap seperti diploma begitu ya bagi hukum, itu menghasilkan orang kayak Jaksa Agung Suprapto misalnya, yang bisa menjadi oleh Daniel Eslab dibilang salah satu jaksa yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Republik, bukan yang pertama ya, walaupun dia yang ketiga, tapi itu hasil dari Rechtschool. Itu sekolahnya sekarang jadi tempatnya Pak Prabowo ya. Kementerian Pertahanan di samping Museum Nasional. Kemudian di zaman pergerakan jadi markas Kempetai dan sekarang jadi markas Kementerian Pertahanan. Sejarah kayak berulang ya. Iya. Waduh. Nah, itu dulu Rechtschool dan itu menghasilkan banyak sarjana hukum yang terkemuka yang kemudian sekolah di Belanda. Dan kalau kita bicara tentang mahasiswa Indonesia yang bersama Hatta ditangkap di Perhimpunan Indonesia tahun 25. Nah, ini juga Perhimpunan Indonesia kan awalnya pakai bahasa Belanda namanya Indische Vereniging, tapi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia sama konsepnya untuk menggambarkan tentang yang tadi saya katakan, bukan hanya mendekonstruksi wawasan atau imajinasi yang dikonstruksi oleh dunia kolonial bahwa orang pribumi itu bodoh dan karena itu harus tetap dalam lingkup Hindia Belanda atau Nederland Indies, karena itu menggunakan kata Indische Vereniging, perhimpunan Hindia begitu. Itu waktu Hatta masuk itu diubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi sekali lagi mau saya katakan ini juga mitos. Yang sampai sekarang tuh kalau ada misalnya peristiwa 65, ya peristiwa 65 selalu dikatakan wah itu keterlibatan Barat, Amerika itu terlibat. Iya itu benar, tapi itu menyenangkan pelaku sesungguhnya. Itu itu melanggengkan perspektif kolonial bahwa orang pribumi bodoh. Karena bodoh nggak mungkin orang pribumi itu mengorganisir sebuah upaya yang besar, rencana yang sistematis dan yang sistematis yang besar begitu ya. Itu nggak mungkin orang kita itu bisa menjalankan dan mengorganisasi suatu rencana besar. Karena itu peristiwa 65 itu selalu dibicarakan dengan konteks keterlibatan Amerika. Sekarang kalau ada masalah juga sama, asing begitu. Itu juga contoh dari minder kompleks. Nanti budaya yang tumbuh tuh minder kompleks. Budaya memandang orang kita itu bodoh. Nah, itu kan sebenarnya konsep dari dunia kolonial yang bilang otak secara antropologi, etnografi kuno begitu ya. Warisan dari zaman evolusi begitu ya, itu mengatakan orang pribumi itu otaknya kan nggak lebih besar dari monyet begitu. Itu kan tercermin dalam cerita Pram misalnya ya. Ada yang baca Bumi Manusia gak? Tokoh utamanya kan namanya Mingke. Dari asal kata monkey, di kelas dipanggil monkey ya. Kemudian jadi Mingke begitu ya. Itu sebenarnya kata untuk monyet begitu ya. Jadi menurut saya ini banyak turunan ya tentang mitos, konstruksi dunia kolonial yang kemudian kita warisi gitu ya. Dan mitos 350 tahun juga harus kita lihat dalam konteks ini sebenarnya. Jadi kalau kita di 350 tahun tuh ada satu aspek yang besar tentang para pendahulu kita itu tidak punya kemampuan diplomasi satu. Yang kedua kemampuan berperang. Nah ini problem menurut saya. Jadi begitu Belanda datang, itu langsung dia menjajah. Padahal misalnya saya orang Betawi gitu kan, itu kan menjadi markas besar dari VOC. Ibu kota dari VOC, perusahaan dagang begitu, yang wilayah dari Decima di Jepang sampai Cape Town di Afrika Selatan gitu.
Tapi itu kan hanya wilayah yang kecil di dalam Intramuros atau kota benteng Batavia. Dan kalau dihitung dari 1619 sampai 1945 nggak ada 350 tahun loh. Iya. Termasuk juga Ambon gitu. Jadi sebenarnya nggak ada di Indonesia itu yang beneran dijajah 350 tahun. Ini hanya ciptaan dari Gubernur Jenderal Limbuk Panstirum sebenarnya. Ketika ditanya oleh tokoh-tokoh pergerakan karena ada ancaman fasisme di dunia begitu, tokoh-tokoh pergerakan bilang, mau nggak meniru apa yang terjadi di India? Kita bergandengan tangan untuk melawan fasisme. Kalau berhasil, kalian kasih kami kemerdekaan. Nah, kemudian dijawab bilang, oh nggak mungkin kita kasih kemerdekaan. Kalau perlu kita akan menjajah kamu sudah 300 tahun di sini dan akan tambah lagi dengan bedil dan pentungan 300 tahun lagi, katanya kayak gitu. Nah, ini menurut saya juga satu contoh konsep 350 tahun itu konsep pembodohan. Dia menghilangkan aspek yang besar dari kemampuan orang Aceh untuk berperang dalam periode yang panjang. Orang Batak untuk berperang dalam periode yang panjang. Orang Batak menciptakan agama Parmalim karena melihat kolonialisme bersekutu dengan agama, ya, dan menganggap kepercayaan lokal itu sebagai kejahiliahan begitu. Padahal itu bagian dari ekspansi ruang, ekspansi kolonial. Itu juga yang terjadi di Nusa Tenggara Barat atau Timur, ya, saya lupa. Ya, agama bersekutu dengan kolonialisme. Nah, jadi ada perang-perang menurut saya menggambarkan kemampuan strategi perang dari leluhur kita. Misalnya pejuang-pejuang Aceh itu setelah Aceh itu ditaklukkan, itu nyebrang ke Batak dan membantu peperangan Singamangaraja. Nah, jadi ini semua maksud saya satu aspek yang sering orang lupakan, sehingga seolah-olah dengan bilang 350 tahun tuh orang kita tuh nggak punya kemampuan untuk menyusun strategi perang. Terus yang kedua, yang mengorganisasi begitu, ya, itu tidak punya kemampuan. Dan kedua tuh menurut saya diplomasi. Ada yang pernah baca novelnya Joseph Conrad gak? Nah, penulis buku Bukan 350 tahun dijajah itu namanya siapa? Racing. Itu gagasan awalnya bukan karena dia ahli hukum internasional. Tapi karena dia gila sastra. Dan dari Rechtschool itu lahir Fakultas Sastra selain filsafat, ya. Di kantornya Pak Prabowo sekarang itu yang jadi markasnya Kempeta itu. Itu lahir Fakultas Sastra dan filsafat begitu. Nah, dia tuh gila gila sastra, dan novelis favoritnya dia, sastrawan favoritnya itu namanya Joseph Conrad. Dan kalau baca cerita Joseph Conrad, itu akan ketemu bagaimana Joseph Conrad itu menggambarkan tokoh-tokohnya menjelajahi wilayah Nusantara dalam artian dunia, meliputi termasuk di dalamnya dunia Melayu gitu, ya. Itu raja-raja negara-negara yang merdeka. Dan itu bukan di abad ke-19, bukan di abad 17, bukan di abad 18, tapi bahkan di awal abad ke-20. Jadi menurut Racing, ini Conrad menemukan yang dalam aspek hukum internasional bahwa tidak semua wilayah yang disebut Hindia Belanda bersama dengan ditetapkan Wagnerlandika itu di bawah kekuasaan Belanda. Tapi masih ada negara-negara dan kerajaan yang merdeka. Nah, jadi menurut Racing, kita nggak bisa memukul rata mengatakan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Kita nggak bisa mengikuti satu hal ini yang awalnya dipakai oleh Soekarno. Satu kali ini kita bisa nggak bersepakat dengan Soekarno. Tapi Soekarno juga yang jarang orang tahu mengemukakan pandangan bukan 350 tahun itu di awal kemerdekaan. Karena Belanda mau comeback lagi, sementara Republik katanya Urip Sumoharjo, negara kok sonder tentara, negara kok nggak punya tentara. Terus gimana? Mau melawan pakai bambu runcing? Ya iya, akhirnya pakai bambu runcing sambil percaya orang NU baca-bacain bahwa bambu runcing bisa melawan mitrailleur modern dan
dan persenjataan super modern gitu kan, hasilnya tambang kan. Tambang pembunuhan massal, maksudnya begitu loh. Nah, jadi menurut Racing itu mitos yang dibuat oleh Soekarno. Karena Soekarno tahu bahwa nggak ada yang mungkin bisa melakukan perlawanan terhadap comebacknya Belanda kecuali perlawanan rakyat semesta. Bagaimana membuat rakyat itu marah, bangkit, dan menolak kolonialisme yang mau comeback? Ya diciptakan mitos. Jadi ada lifetime-nya tuh, kayak kita beli bohlam gitu loh, ya kan? Misalnya dalam waktu 3 bulan tuh bohlam akan mati. Ya harusnya kita mengoreksi itu. Tapi persoalan besarnya adalah kita menganggap itu dalam periode yang panjang sebagai kebenaran sejarah. Ya, kita lebih senang hidup dengan mitos daripada hidup dengan kebenaran sejarah. Nah, itu problem besarnya. Ya memang itu menghangatkan gitu ya, membuat seolah-olah kita punya semangat bahwa kolonialisme itu jahat, membuat kita menderita dalam 350 tahun. Tapi juga dia menghilangkan satu fakta bahwa ada hal-hal yang penting bahwa orang pribumi itu nggak sebodoh itu. Dan itu harusnya ketika masuk di buku-buku pelajaran itu menginspirasi anak-anak didik kita. Oh, leluhur kita itu punya kecerdasan luar biasa. Nah, kecerdasan inilah yang hari ini kita hilang. Hampir semua kita nggak bisa lihat kecerdasan. Ya, kecerdasan itu membuat politik hari ini itu hanya tinggal kesan, nggak ada pesannya. Karena begitu mereka ngomong, isinya itu abab. Nggak ada isinya begitu loh. Nah, ini problem, dan menurut saya itu berkait dengan proses bagaimana kita itu enggan untuk mendekonstruksi mitos dan menggantinya dengan sejarah. Oke, makasih Mas Daniel dan itu presentasi mau tanya jawab ya. Oke. Yang penting udah mencerahkan banget. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan kedua. Nah, setelah kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh melalui perjuangan panjang dari penjajahan Belanda hingga pendudukan Jepang, bahkan ketika masa revolusi juga terdapat perjuangan melawan politik dinasti yang berkembang pada saat itu. Jika kita lagi melihat situasi Indonesia saat ini dalam politik atau budaya dan beberapa waktu yang lalu, sebabnya pembahasan bahwa dinasti itu bagian dari essential value. Menurut kira-kira apakah situasi yang ada saat ini sudah sejalan dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan menurut Pak Daniel dan Bang Titi? Kalau menurut saya ya, mendirikan politik dinasti di negara republik itu seperti sebuah penghinaan untuk akal sehat kita sih. Ibarat kayak kita udah susah payah nih mengganti sistem ya, penjajahan kolonial yang berdasarkan dengan monarki. Bahkan pada saat kita sedang revolusi nasional itu perlawanan antara kaum Republikan ya kan dengan kaum monarki ya kan, kolonial dan lain sebagainya. Kita itu republik. Republik itu apa? Res publica, yaitu kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan keluarga. Dinasti itu kan politik keluarga, di mana presidennya turun-temurun seperti raja, seperti di daerah-daerah dikuasai oleh sepupu, dikuasai oleh keponakan, dikuasai oleh menantu, gitu kan. Jadi apa bedanya kita dengan fosil-fosil sejarah yang lebih baik ditinggalkan di masa lalu? Bahkan kalau kita lihat di beberapa negara monarki di saat ini ya, kita lihat bagaimana di Inggris. Bahkan di Inggris juga ada orang yang anti terhadap monarki, bahwa mereka melihat bahwa monarki itu hanya menghabiskan duit rakyat Inggris gitu ya kan, yang sampai sekarang direspon oleh keluarga monarki Inggris bahwa monarki Inggris itu hanya bertindak sebagai simbolisme saja yang menyatukan warga-warga Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara begitu. Yang pada akhirnya sampai sekarang ya juga banyak kritik terhadap mereka gitu ya kan. Jadi agak aneh ketika di alam monarki sendiri banyak banget kritik terhadap dinasti yang sudah usang ini, tetapi kita malah
melihat hal tersebut lumrah di republik seperti sekarang ini. Kita melihat bagaimana hal itu ya kan dipilih oleh rakyat, kan disetujui oleh 58% ya kan. Tetapi pertanyaannya hari ini, apakah kita menganggap politik itu hanya sekedar sirkus saja begitu? Sirkus joget-joget mungkin kali ya, dan lain sebagainya. Jadi apa bedanya kita dengan, maaf kata, kebun binatang begitu? Ya kita melihat bagaimana politik dinasti sendiri itu ya sudah mengkhianati respublika daripada semangat republik ini. Dan kalau dibilang Asian value itu apa sih ya kan? Siapa yang membentuk definisi Asian value? Siapa yang berhak untuk mendefinisikan Asian value? Kan Pak Jejerjo udah bilang ya, bagaimana konstruksi pikiran sejarah itu banyak banget didetail oleh orang-orang Barat, seakan-akan kita itu orang Asia itu nggak bisa berpikir. Seakan-akan otak orang Asia itu lebih kecil daripada otak orang Eropa gitu. Yang dimana kita lihat di buku-buku orientalis ya, buku-buku sejarah di masa lalu itu dicabangkan ada ras Mongoloid, ras Kaukasoid dan lain sebagainya, itu dibilang oh ras Mongoloid itu otaknya cc-nya cuma segini, orang Kaukasoid itu otaknya lebih besar. Tapi mereka lupa waktu leluhur mereka masih berburu memakai alat-alat sederhana, kita sudah membangun perahu untuk menjelajahi lautan-lautan dari Taiwan hingga Madagaskar, hingga Kepulauan Pasifik, hingga bahkan di lepas pantai Chile di Rapa Nui. Itu orang Austronesia menyebar dengan teknologi perahu. Waktu mereka masih berburu dengan peralatan sederhana di Eropa sana, yang bahkan mungkin membangun rumah dengan kayu dan batu saja begitu. Jadi di sini ada konstruksi sosial yang sangat berat, ya kan, yang melihat bahwa kita itu didikte, kita itu dibodoh-bodohi dengan Asian value. Siapa yang mendefinisikan Asian value gitu? Kalau misalnya kita melihat Asian value itu berarti membentuk dinasti politik dan lain sebagainya, berarti kita melihat juga kalau kan dulu ada kalau dalam budaya Tionghoa, sebenarnya bukan budaya Tionghoa amat sih, itu cuma eksis di kalangan elit saja begitu, yang dimana perempuan di Tiongkok itu kakinya diikat jadi kecil gitu. Itu kan budaya yang sangat menyakitkan, budaya yang sangat tidak memiliki tempat lagi di budaya modern. Apakah kita pertahankan budaya itu dengan alasan oh itu Asian value, menyiksa orang itu Asian value gitu, mengeksekusi mati orang dengan hukuman mati yang sangat tidak berkemanusiaan itu Asian value. Jadi definisi Asian value itu apa sebenarnya? Dan politik dinasti sendiri itu apakah suatu hal yang bisa lumrah dalam semangat respublika, dalam semangat kedaulatan rakyat? Apakah kita itu tidak belajar, kita itu dijajah oleh Belanda dan sekarang seakan-akan kita dijajah oleh keluarga begitu. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung silahkan scan barcode ini.